Halo semua, selamat datang dan mendengarkan audio tun bersama saya, Erna Olivia, dengan novel yang berjudul Nicholas, karya Clarissa Ica, bab 100. Kenapa lagi? Nico terlihat menggerutu, bagaimana dia tidak kesal. Lagi-lagi Sisil diam 1000 bahasa setelah semua keinginannya terpenuhi. Istrinya itu terus diam sejak menghabiskan es krim. Bahkan saat ini dia terus diam, meski sudah berpindah tempat ke restoran untuk makan malam. Entah apa lagi yang diinginkan oleh Sisil, Nico merasa bahwa istrinya sedang ketagihan untuk membuatnya frustasi. Benar-benar pembalasan yang sebanding dengan apa yang pernah Sisil rasakan dulu. Apakah Nico tahu untuk siapa Bara Opa membeli es krim? Tanya Sisil dengan pandangan mata yang masih setengah menerawang jauh. Setelah dipikir-pikir mengenai pertemuan Nico dan Bara di kedai es krim, Sisil menangkap sesuatu yang aneh. Nico langsung mengangkat kedua bahunya dengan ekspresi acuh. Mana aku tahu, jawabnya kesal. Sisil langsung mendelik tak suka. Mungkin saja untuk dia sendiri atau istrinya, ujar Nico dengan nada lembut. Dia sudah bisa membaca akan ada bahaya jika tidak segera mendinginkan suasana. Sudah tidak usah dipikirkan, habiskan makanannya dan pulang sekarang, aku lelah. Nico langsung melahap makan malamnya. Dia ingin segera pulang untuk merebahkan diri di kasurnya yang empuk. Badannya terasa remuk setelah diajak keliling mall oleh Sisil selama berjam-jam. Sekarang Nico paham kenapa banyak suami yang memilih duduk sendiri di mall dan membiarkan istrinya berkeliaran sendiri. Kini dia sudah merasakan sendiri bagaimana lelahnya masuk dari satu toko ke toko lain. Kalau tahu seperti ini, lain kali Nico lebih memilih menyerahkan semua kartu ATM-nya pada Sisil daripada harus menemaninya belanja. Astaga Priscilla, seru Nico. Dia menggelengkan kepala mendapati Sisil yang masih bengong memikirkan Bara. Kamu itu terlalu banyak memikirkan hal yang tidak penting. Nico tak habis pikir dengan istrinya. Sisil terlalu sibuk memikirkan orang lain, sangat bertolak belakang dengan dirinya yang tidak mau peduli dengan orang lain. Aku heran saja masalahnya Bara Opa tidak suka es krim, ujarnya memberitahu. Sisil tidak bisa berhenti memikirkan hal itu karena dia tahu sendiri kalau kakaknya tidak suka es krim. Dia lebih suka makanan yang cenderung asin, bukan makanan manis. Kalau begitu, es krim itu pasti untuk Kak Cindy. Tebak Nico asal. Dia memang tidak melihat ada Cindy di sana, tapi untuk mengakhiri pembicaraan itu, Nico berusaha membuat Sisil agar tidak curiga lagi dan berhenti membicarakan hal sepele seperti itu. Sisil berdejak sinis. Sejak kapan Kak Cindy mau makan makanan dari kedai kecil seperti itu? Seleranya terlalu tinggi, dia lebih memilih ke restoran mewah untuk sekedar makan es krim, cibir Sisil. Dia tahu betul seperti apa kakak iparnya, apa yang dia makan harus keluar dari restoran mewah yang ternama. Mana mau dia makan es krim di mall dengan kedai kecil. Kenapa harus ambil pusing, anggap saja Kak Cindy juga sedang hamil dan ingin makan es krim itu seperti kamu. Jawab Nico geram, aku sudah lelah sayang, berhenti bicara dan cepat makan. Apa kamu tidak lelah mengitari mall? Bisa-bisanya masih punya tenang untuk terus bicara. Nico menatap heran, yang dibicarakan hanya diam dan menggelengkan kepala. Dengan barang belanjaan sebanyak itu, bagaimana mungkin Sisil merasa lelah? Yang ada merasa puas karena berhasil menguras isi ATM Nico, hal yang belum pernah dia lakukan selama menikah dengannya. Dibantu penjaga rumah, Nico membawa belanjaan ke kamarnya. Dia hanya meletakkannya di atas sofa yang ada di walk-in closet. Makasih Pak Amir, Sisil berucap ramah pada penjaga rumah yang baru saja keluar dari kamarnya. Sama-sama Nona, saya permisi, kata Pak Amir bergegas turun. Sisil masuk ke kamar dan menutup pintu. Netranya langsung menangkap pergerakan Nico yang menjatuhkan diri ke tempat tidur dengan posisi telentang. Kakinya dibiarkan menjuntai, namun sudah memejamkan matanya. Hari ini Sisil sudah berhasil membuat Nico tidak berdaya. Bukan hanya ATM-nya saja yang dikuras oleh Sisil, tapi pikiran dan tenaganya juga ikut terkuras. Sisil melenggang berhenti di sisi ranjang dan duduk di sana. Senyumnya mengembang saat manik matanya menyusuri setiap inci wajah tampan Nico.
laki-laki itu sudah menjadi suaminya, sebentar lagi akan menjadi ayah dari anak yang dia kandung. Setelah itu mereka akan menjadi keluarga kecil yang bahagia. Tidak pernah terbersit dalam pikirannya akan menjadi seorang ibu dalam waktu dekat dengan usia yang masih terbilang muda. Bahkan pernikahannya dengan Niko masih seperti mimpi baginya. Pertemuan tidak sengaja membawanya ikatan suci yang sakral. Cinta Niko yang dulunya masih tertambat pada masa lalunya, kini sudah sepenuhnya menjadi milik Sisil. Cinta memang bisa datang sendiri seiring berjalannya waktu, tapi Sisil berjuang keras untuk mendapatkan cinta dari Niko. Kesabarannya berbuah manis, kini dia mendapatkan kebahagiaan lebih dari cukup. Aku harap kebahagiaan ini tak akan pernah sirna sampai waktu yang memisahkan kita. Ucap Sisil lirih, dia tidak membutuhkan apapun lagi di dunia ini. Apa yang dia inginkan sudah tercapai. Kini dia hanya bisa berdoa agar Tuhan tidak mengambil semua yang dia miliki saat ini. Sayang, Sisil membangunkan Niko. Dia mengusap ulang kali untuk membuatnya bangun, namun Niko hanya mengeluarkan dehaman. Ganti dulu bajunya, pinta Sisil karena Niko masih memakai kemeja dan celana jeans. Untuk apa ganti baju, aku bahkan mau lepas baju. Tiba-tiba saja Niko membuka mata, dia menarik tengkuk Sisil hingga Sisil roboh di atas tubuhnya. Tanpa permisi, Niko terus menciumi bibir Sisil dan enggan melepaskannya. Sisil menarik diri dari dekapan Niko, dia dibuat kehabisan nafas olehnya. Ya ampun, Kak Niko, pekik Sisil dengan nafas terengah-engah. Jangan ada adegan melepas baju, sebaiknya Kak Niko ganti baju dan tidur lagi, bukannya sejak tadi mengeluh lelah. Sisil beranjak dari ranjang namun hanya bertahan 2 langkah, karena Niko menarik tangannya. Tidak ada kata lelah untuk bergulat di atas ranjang. Kamu sedang hamil, jangan sampai aku bermain kasar. Sebaiknya menurut saja. Niko mendudukkan Sisil di pangkuannya, meski Sisil memasang wajah cemberut, namun akhirnya memilih pasrah dalam dekapan Niko yang hangat dan perlahan semakin panas. Dering ponsel mengganggu tidur nyenyak 2 sejoli yang semalam baru saja merengkuh kenikmatan hingga tengah malam. Sisil tidur sambil memeluk arah tubuh Niko yang bertelanjang dada. Dia menyipitkan mata, menatap ponselnya yang berada di atas nakas. Kak, tolong ambilkan ponselku. Pinta Sisil sedikit merengek, dia menggoncang dada Niko beberapa kali agar mau mengambilkan ponselnya. Niko berdecak kesal, sambil melirik jam, baru pukul 9 pagi, tadi sudah mendapat gangguan. Ini hari libur, kenapa ada yang menelpon sepagi ini? Tuturnya berkomentar, namun dia tetap menjulurkan tangan untuk mengambil ponsel dan memberikannya pada Sisil. Ya ampun, Mami, pekik Sisil saat membaca nama yang tertera di layar ponselnya. Sisil langsung duduk kemudian segera mengangkat telepon dari orang tuanya. Ya, Mam, seru Sisil. Kenapa baru diangkat? Mami sudah menelpon berkali-kali. Apa kamu baru bangun? Mami Sonya langsung mencecar Sisil dengan pertanyaan tanpa jeda. Kamu sedang hamil, jangan bangun terlalu siang. Tuturnya lembut. Sisil langsung melirik kesal ke arah Niko. Siapa lagi yang membuatnya bangun siang? Kalau bukan Niko. Kalau saja semalam hanya melakukan 1 ronde, pasti tidak akan seperti ini ceritanya. Bangun kesiangan, bahkan itu pun karena dibangunkan oleh dering ponsel. Aku baru selesai mandi, Mom, jadi tidak langsung mengangkat telepon, elak Sisil. Ada apa, Mam? Sisil mengalihkan pembicaraan agar tidak lagi mendapat ceramah. Ada kabar bahagia dari kakakmu, apa kamu sudah tahu? Jawab Mami Sonya antusias. Dari suaranya saja sudah bisa ditebak kalau dia sangat bahagia saat ini. Kabar bahagia, kabar apa? Tanya Sisil. Dia membenarkan selimut saat Niko beranjak dan turun dari ranjang. Saat ini Sisil memang hanya berbalut selimut saja. Niko memberikan kode pada Sisil untuk menyusulnya ke kamar mandi setelah mengangkat telepon. Sisil mengangguk cepat agar tidak memperpanjang interaksinya dengan Niko karena fokus mendengarkan ucapan Mami Sonya. Apa, Mam? Seru Sisil. Dia jadi tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Mami Sonya. Cindy sedang hamil, sayang, ujar Mami Sonya. Sisil melongo dibuatnya. Ada perasaan harus bahagia, sekaligus bingung yang bercampur jadi satu. Kak Cindy hamil, Sisil mengulangi ucapan Mami Sonya. Syukurlah akhirnya Bara Opa akan menggendong anak, ucap Sisil lega.
Aku akan segera menjenguk Kak Cindy, Mam. Opa belum mengabariku, mungkin dia lupa. Pendengar semua, episode ini sudah selesai. Terima kasih telah mendengarkan. Selesai. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.